Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu tanggal 27 November 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di kesunyian malam, Saleha menundukkan wajahnya di atas sajadah, berdoa dengan sepenuh hati, memohon keselamatan dan ketenangan untuk keluarganya. Namun rasa ragu yang mengendap di hatinya kian sulit ditepis. Kehadiran sosok yang menyerupai Nando tetapi terasa asing baginya, membuat batinnya terusik. Dalam doanya, ia meminta petunjuk agar hatinya dikuatkan menghadapi situasi ini. Ia yakin Allah adalah tempat terbaik untuk bersandar dalam kegelisahan. Setelah mengucap salam di akhir sholatnya, Saleha tetap berdiam di atas sajadah, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba Nando palsu masuk ke kamar, memandang Saleha dengan tatapan penuh tanya. Meski merasakan tatapan aneh itu, ia berusaha bersikap biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hati ia terus menimbang-nimbang apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya, yang terlihat berbeda dari biasanya. Malam semakin larut, Saleha memutuskan untuk tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, tetapi tidak menemukan Nando palsu di sisinya. Hal itu semakin mempertebal keraguannya. Saleha bangkit dan memutuskan untuk keluar mencari udara segar, sekaligus mencari jawaban atas kegelisahan di hatinya. Di luar rumah, ia bertemu Bara. Saleha akhirnya mencurahkan semua perasaan dan keraguannya kepada Bara. Ia merasa bahwa pria yang ada di rumah itu bukan Nando yang ia kenal. Ada sesuatu yang janggal dalam sikapnya. Terlalu banyak keanehan yang tak bisa ia abaikan. Bara mendengarkan dengan seksama. Ia sendiri sebenarnya sudah merasakan hal yang sama. Ketika bertemu dengan Nando palsu, pria itu menyebut namanya dengan ragu, seolah sedang menghafal sesuatu. Padahal Nando yang asli adalah seseorang yang sangat akrab dengan Bara, tak mungkin salah mengenal dirinya. Saleha juga mengungkapkan kegelisahannya kepada Bu Sukma dan Dani. Dengan bijak, Bu Sukma meminta Saleha untuk terus memohon petunjuk dari Allah dan menyarankan agar ia mengikuti instingnya. Dalam hati, Saleha tahu bahwa kebenaran akan datang pada waktunya dan ia harus siap menghadapi apapun itu. Pagi itu, Saleha berjalan perlahan sambil ditemani oleh Yuda. Namun langkahnya terhenti ketika rasa sakit tiba-tiba menjalar di kakinya. Wajahnya meringis, tubuhnya hampir terjatuh. Dengan sigap, Yuda mendekat dan membopong tubuh Saleha tanpa ragu. "Aku akan membuatmu nyaman dulu, baru nanti mengobati kakimu," ucapnya dengan nada yang begitu meyakinkan. Saleha hanya bisa terpana, merasa bingung dengan sikap pria itu. Perhatiannya, cara berbicara, bahkan kelembutan dalam tindakannya, semua mengingatkan Saleha pada Nando yang asli. Namun di tempat lain, Aryo dalang dibalik semua ini mengamati kejadian tersebut dengan penuh kepuasan. Dari kejauhan, ia melihat Yuda mengikuti perintahnya dengan sempurna. Ia tahu bahwa sikap Yuda yang meniru kebiasaan Nando, termasuk membopong Saleha dengan penuh perhatian, pasti akan membuat Saleha semakin sulit membedakan kebenaran. Dalam pikirannya, Aryo merasa menang, yakin bahwa wanita itu tidak akan pernah menyadari bahwa pria yang bersikap manis kepadanya hanyalah tiruan. Di tempat sunyi pagi di tepi danau, seorang bapak pencari ikan menemukan Nando yang terlihat lemah di pinggir danau. Dengan sigap, bapak itu menolongnya, membawa Nando ke tepian danau. Setelah sadar, Nando berterima kasih dan memohon dengan nada penuh urgensi agar bapak tersebut merahasiakan keberadaannya dari siapapun. Nando tahu keselamatannya masih terancam dan satu kesalahan saja bisa membuka jejaknya. Meski bingung, bapak itu akhirnya setuju karena merasa iba melihat keadaan pria yang lemah namun tetap tegas dalam suaranya. Tak lama berselang, Bara kembali mendatangi sekitar danau. Tekadnya belum surut untuk menemukan Nando. Secara tak sengaja, Bara bertemu dengan bapak pencari ikan itu, memperlihatkan foto Nando dari ponselnya, sambil bertanya apakah pria itu pernah melihat sosok yang ada di gambar.
Sang bapak meski merasa sedikit tertekan oleh pertanyaan tersebut tetap memegang janjinya. Ia menggelengkan kepala dengan tenang, mengalihkan perhatian Bara tanpa memberi petunjuk. Bara pun pergi dengan perasaan bimbang, tidak menyadari bahwa Nando yang ia cari sebenarnya tidak jauh dari tempat itu. Setelah sekian lama terpuruk, Nando akhirnya berhasil memulihkan diri. Dengan semangat yang membara, ia memutuskan untuk segera kembali ke rumahnya. Meskipun harus menyamar demi keselamatannya. Berpakaian serba hitam dengan masker menutupi wajah, ia memantau dari kejauhan. Matanya tajam mengamati setiap sudut halaman rumah yang begitu akrab baginya. Di sana ia melihat sosok Yuda, pria yang selama ini berpura-pura menjadi dirinya, sedang berdiri di dekat mobil. Yuda tampak bersiap pergi ke suatu tempat, namun Nando tidak tahu kemana tujuannya. Hati Nando mendidih melihat impostor itu bebas bergerak di tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Nando mengepalkan tangan, tekadnya semakin kuat. Ia sadar situasi ini tak bisa terus dibiarkan. Ancaman terhadap keluarganya, Saleha, Reza, dan Bu Heni terlalu besar jika ia tetap bersembunyi. Dalam hatinya, ia bersumpah untuk mengungkap kebenaran dan menghancurkan kebohongan Yuda. Dengan rencana yang sudah tersusun di kepalanya, Nando memutuskan untuk bertindak. Ia ingin dunia tahu bahwa dirinya masih hidup dan bahwa pria yang mengklaim sebagai Nando adalah penipu yang harus diungkapkan kejahatannya. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang melindungi orang-orang yang ia cintai. Di depan rumah, Saleha tanpa sengaja melihat Yuda berbicara melalui telepon dengan ekspresi yang mencurigakan. Suaranya rendah namun intonasinya terdengar tegang. Meskipun tak jelas siapa lawan bicaranya, Saleha menduga kuat itu adalah Aryo, pria yang tengah mengacaukan keluarganya. Pikirannya berputar mencoba menyusun kepingan puzzle yang perlahan mulai terlihat. Namun sebelum ia sempat mencari tahu lebih jauh, percakapan Yuda berakhir dan pria itu tampak gelisah saat menyadari keberadaan Saleha. Tidak kehilangan akal, Yuda segera memberikan sebuah buket bunga dan memberikannya kepada Saleha dengan senyum yang dibuat sehangat mungkin. Isyarat itu seolah mengajak Saleha untuk melupakan semua kecurigaannya. Namun Saleha bukan tipe yang mudah diberdaya. Dengan langkah tegas ia meninggalkan Yuda dan segera menemui Bara yang sedang sibuk dengan laptopnya. Bara masih fokus mencari informasi tentang keberadaan Nando. Saleha dengan keyakinan yang semakin kuat menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Berharap mereka dapat menemukan jawaban atas misteri ini bersama-sama.